Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-44 di tahun 2024 ini. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya menduga sebagian dari Anda sudah menerima abu ketika Anda menonton video ini. Atau sebagian lagi belum. Besok Romo atau lusa Romo. Sadarilah saudara-saudara, kapanpun kita menerima abu, dimanapun kita menerima abu itu juga, ketika abu ditandai di dahi kita, hidup kita harus sudah berubah mulai hari itu. Saudara-saudara, tolong sharing di kolom komen Anda menerima abunya kapan dan di mana. Jangan sampai saudara-saudara Anda melewatkan peristiwa penerimaan abu ini karena alasan Romo saya sibuk, gak sempat ke gereja Romo, saya itu ada urusan kerjaan Romo, gereja jauh dari tempat saya Romo. Usahakan betul-betul datang ke gereja, minta seseorang untuk memberikan abu di dahi Anda. Saudara-saudaraku yang terkasih, abu di dahi kita sebagai orang-orang Kristiani itu bukan tempelan, bukan hiasan, bukan cuman aksesoris, bukan juga untuk ditunjuk-tunjukin. Ini loh, aku udah terima abu loh. Nih, lihat nih misalnya. Atau juga bukan untuk disembunyi-sembunyiin. Habis dikasih abu itu langsung dihapus gitu. Karena kita malu. Saudara-saudaraku yang terkasih, abu di dahi kita adalah sebuah simbol, sebuah tanda. Mulai hari ini, aku masuk dalam sebuah peperangan. Perang Romo, ke Ukraina, ke Palestina Romo. Bukan, kita berperang dengan kuasa dosa. Dengan kelemahan-kelemahan kita, dengan belenggu-belenggu dosa yang selalu bergulat dalam hidup kita. Percayalah saudara-saudara, kita sedang berperang melawan dosa. Tinggal bagaimana, apakah kita akan keluar sebagai pemenang atau kalah lagi seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Tinggal bagaimana juga kalahnya di hari keberapa Romo. Di hari kedua aja Romo udah lupa dengan pertobatan. Di minggu pertama udah lupa Romo. Romo, 3 tahun lalu Romo, di hari ke-25 Romo, saya jebol juga tuh. Tinggal bagaimana pilihan pada diri kita. Saya sebagai seorang imam, saya juga berjuang saudara-saudara ya. Jangan dikira kami para imam ini juga enggak berjuang dengan dosa dan kelemahan. Kita sama-sama berjuang. Nah, tinggal bagaimana saya juga sebagai seorang imam memberi kekuatan pada diri saya melalui perwartaan firman Tuhan dan juga yang saya sharingkan untuk Anda. Tentang pertobatan. Banyak orang bilang, Romo, saya tuh dulu pendosa Romo. Lalu hidup saya berbalik 360 derajat Romo. Oh, nanti dulu. Kalau 360 derajat itu kan artinya apa? Kita di sini, lalu kita berputar-putar, lalu kita kembali ke tempat posisi asal kita. Berdosa, bertobat, berdosa lagi. Bertobat, berdosa lagi. Itu artinya pertobatan 360 derajat. Kita nggak kemana-mana. Di situ-situ aja. Muter-muter aja. Kayak gasingan. Maka banyak orang beriman hidupnya juga pusing bukan? Gara-gara tingkah laku. Gara-gara perbuatan-perbuatan dosa di masa lalu. Ketika disuruh nanggung akibatnya, pusing 7 keliling. Ketika waktu menikmati dosa, korupsi, perselingkuhan, berbohong, ataupun apa-apa saja yang melanggar perintah-perintah Tuhan, menikmati luar biasa. Disuruh menanggung akibatnya, pusing Romo. Kalau tahu begini Romo akibatnya, dulu saya itu nggak bakal memutuskan untuk ikut-ikutan jatuh dalam dosa Romo. Betul apa betul? Penyesalan selalu datang belakangan. Nah, saudara-saudara, kalau begitu pertobatan berapa derajat Romo? Nah, dibantu oleh ungkapan bertobat dalam perjanjian lama itu dalam bahasa Ibrani itu
Shin, vet, vet. Savaf. Artinya berbalik 180 derajat. Mengapa dikatakan pertobatan itu artinya berbalik? Karena dalam teks-teks perjanjian lama, orang-orang Israel yang berhadapan dengan Allah, mengalami kasih Allah, ditopang oleh Allah, dibuat perjanjian dengan Allah, bangsa yang sangat dekat dengan Allah, karena mereka itu bangsa pilihan Allah. Tetapi dalam perjalanan mereka berbalik, memunggungi Allah. Mereka nggak mau lagi memandang wajah Allah. Mereka nggak takut lagi dengan Allah. Mereka lebih berpaling kepada dewa-dewa bangsa lain. Mereka memuja berhala-berhala bangsa-bangsa lain. Nah, dalam perjanjian lama saudara-saudara, Tuhan selalu mengajak bangsanya ini, berbaliklah kepadaku. Ini dia pertobatan. Bukan cuma berbalik saudara-saudara, tetapi juga sekaligus sebuah undangan untuk mendekat lagi. Saudara-saudara terkasih, seorang istri marah sama suaminya, lalu pergi ke rumah orang tuanya. Lalu seorang suami mengajak istrinya untuk pulang. Suami mengajak istrinya untuk mendekat lagi, yuk, pulang yuk, aku bakal berubah deh, gitu. Seperti itu saudara-saudara. Berbalik lalu mendekat. Karena kalau berbalik masih jauh-jauhan juga belum dikatakan bertobat. Harus berbalik sekaligus mendekat. Nah, Anda itu selama ini udah berbalik, udah Romo, mendekat udah belum? Itu dia. Atau mendekat tapi belum berbalik. Saudara-saudara terkasih, berbaliklah pada Tuhan dan mendekatlah pada Tuhan. Itulah inti dari pertobatan. Nah, saudara-saudara terkasih, resiko, konsekuensi, akibat-akibat yang muncul ketika Anda memutuskan untuk aku mau bertobat, itu ternyata nggak sembarangan saudara-saudara. Tadi sudah saya katakan, poin A, ketika Anda memutuskan untuk bertobat, Anda dimasukkan ke dalam sebuah medan pertempuran. Kita berperang bukan menghadapi musuh-musuh di luar sana, tapi kita berperang melawan diri kita sendiri. Kemalasan kita, keengganan kita, kekerasan hati dan kekerasan kepala kita, ego kita, kesombongan kita, kedagingan kita betul-betul yang kita semua sudah tahu. Saya tahu, Anda juga pasti tahu kelemahan-kelemahan apa yang sering kali membuat kita jatuh dan jatuh lagi dalam sebuah rantai dosa. Susah banget Romo ngelepas belenggunya ini Romo. Pakai cara apa udah terlalu lemah. Tekad yang kuat sebagai seorang pejuang. Dalam bahasa Ibrani juga ya, saya kasih tahu nih. Seorang pejuang gagah perkasa, Allah seringkali menyebut dengan ungkapan Hayil Givor. Hayil Givor. Ingat, Tuhan itu memasukkan kita ke medan perang itu bukan sebagai orang yang lemah, bukan sebagai orang yang ya udah pasti kalah deh. Tuhan seringkali menyebut kita ini sebagai Hayil Givor. Katakan itu ketika dosa mulai merangsek Anda, dosa sudah mulai menyerang Anda. Aku adalah Hayil Givor, pahlawan gagah perkasa, pejuang gagah perkasa dengan kekuatan Tuhan. Lawan itu saudara-saudaraku yang terkasih. Lalu poin yang B, bagaimana mulai hari Anda berpuasa dan berpantang, mengungkapkan pertobatan Anda, akan ada sebuah peristiwa, bahkan rentetan peristiwa, di mana Anda akan digoda. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi digoda bertubi-tubi. Lebih bisa jadi 100 atau 1000 kali lipat daripada hari-hari sebelumnya. Percaya sama saya. Ya Romo, kalau di masa prapaskah itu, di masa biasa ya, misalnya di bulan September, Oktober kemarin tuh, lihat bakso Romo, lihat kerupuk Romo, lihat soto Betawi Romo, lihat ketoprak Romo, biasa-biasa aja. Tapi kenapa Romo, di masa prapaskah ketika saya mau bertekad
untuk pantang daging misalnya. Sekarang kalau lihat soto Betawi kenapa enak banget Romo? Itu dia. Saya mau pantang kerupuk Romo, tapi tiba-tiba ada yang jual kerupuk lewat depan rumah. Di mana-mana jadi lihat kerupuk. Nah itu dia saudara-saudara. Godaan-godaan itu akan datang disadari ataupun tidak disadari. Udah lama berhenti ngerokok Romo sebetulnya. Tapi di masa Prapaskah ini kok tiba-tiba ya tangan itu pengen ngerokok lagi Romo. Mulut kok tiba-tiba jadi asem. Padahal udah 5 tahun, 3 tahun udah berhenti ngerokok. Itu dia. Godaan si jahat yang sangat amat licik, sangat amat pintar, paling tahu kelemahan terdalam dalam diri kita. Kelemahan terlemah diri kita, lawan kita tahu. Tetapi nanti dulu, jangan langsung kita ya kalah dah. Nanti dulu saudara-saudara. Karena Tuhan Yesus betul-betul memberi kita juga kekuatan. Kuasa untuk mengalahkan si jahat dan juga yang satu ini. Kelemahan kita ini hanya bisa ditaklukkan dengan doa dan puasa. Jangan cuma puasa doang, doanya juga dibarengin. Jangan cuma doa doang, puasanya juga dibarengin. Itu. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Aku Hayil Givor. Hayil Givor. Pejuang gagah perkasa dari Tuhan. Tuhan memperlengkapi aku dengan kekuatan demi kekuatan. Tuhan akan bersama aku. Tuhan akan melindungi aku. Dengan dosa dan puasa aku melatih kedaginganku. Aku mendidik kelemahan-kelemahanku. Supaya akulah yang lebih kuat daripada kelemahan-kelemahanku. Itu caranya. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Lewat godaan-godaan itu. Tapi butuh tekad yang sangat amat kuat. Lalu yang poin C saudara-saudara. Poin C ini penting. Di masa puasa, pantang, masa Prapaskah ini, setelah abu kita terima di dahi kita, betul-betul ada begitu banyak peristiwa yang ngipas-ngipasin kita dari bawah. Betul-betul kita seperti sebuah bulu dikipas-kipas, kan kita akan terbang. Yang sebetulnya saudara-saudara akan menggoda kita untuk jatuh pada yang namanya sebuah kesombongan. Percaya sama saya. Ya Romo, kayaknya kalau nggak masa Prapaskah Romo, kayaknya tuh saya diinjek-injek orang mulu. Kayaknya saya itu Romo biasa-biasa aja. Tapi kenapa? Memasuki masa Prapaskah akan muncul godaan-godaan untuk pamer. Kita akan ditinggikan betul-betul oleh prestasi, oleh pujian orang, oleh media massa, segala macam. Sebetulnya itu sebuah bahaya bahwa kalau nggak hati-hati kita jatuh pada sebuah kesombongan. Pamer itu juga menjadi godaan bagi orang-orang yang berpantang dan berpuasa. Dia akan mengandalkan dirinya sendiri. Dia akan berjuang sendiri karena merasa dirinya kuat. Padahal saudara-saudara ingat kita menerima abu. Yang kita terima adalah abu. Sebuah benda yang nggak kelihatan kalau cuma satu bukan. Tapi kalau banyak abunya itu akan kelihatan dan ngotorin. Dan juga abu itu nggak berharga sama sekali. Ditiup angin aja wis hilang, udah hilang. Sadar saudara-saudara. Kita bisa karena Tuhan, kita mampu karena rahmat-Nya. Apapun yang kita lakukan, kita bisa mengampuni. Romo, puji Tuhan Romo. Di masa Prapaskah ini saya bisa mengampuni orang yang pernah menyakiti saya. Hebat kan saya Romo? Karena rahmat-Nya bekerja pada diri kita. Nah, saudara-saudaraku kita kasih, itulah poin A, poin B, poin C yang akan menggedor-gedor kita sebagai Hayil Givor di masa Prapaskah ini. Alangkah nggak adilnya kalau saya cuma mengungkapkan apa-apa bahaya yang kita akan terima tanpa memberikan sebuah senjata-senjata rohani. Senjata rohaninya gampang saudara-saudara. Tadi lawanlah dengan doa dan puasa. Milikilah tekad sebulat hati. Kalau kita jatuh,
Ya, makan daging misalnya. Ya, lupa nih. Lupa sama pantang. Biasanya si setan itu selalu bilang, udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, ya udah gagal, udahlah nggak usah dilanjutin pertobatannya. Kalau jatuh, coba lagi. Ini dia. Semangat pantang menyerah, pertobatan juga butuh ketekunan dan keseriusan dari kita. Orang-orang yang mau bertobat ini. Lalu juga saudara-saudara, bukan cuman pertobatan itu kita jedar sama dosa dan kesalahan, menjauhi dosa dan kesalahan, tidak melakukan dosa gitu, tetapi perbaiki kualitas iman kita, kualitas hidup kita, kualitas diri kita diperbaiki, di-upgrade. Bukan cuma fokus pada yang negatif-negatif saja dalam hidup kita. Saya itu tukang bohong Romo, maka saya nggak mau berbohong misalnya. Itu fokusnya pada kelemahan. Makin Anda berpikir untuk nggak bohong, kita tergoda untuk berbohong sebetulnya. Tapi fokuslah pada hal-hal negatif dalam diri kita. Kita punya talenta apa? Kita punya kemampuan apa? Ayo gunakan itu secara positif di masa prapaskah ini. Untuk diri kita, untuk orang-orang di sekitar kita, untuk pelayanan kita. Betul-betul fokuslah pada senjata-senjata rohani Anda untuk melawan si jahat di masa prapaskah ini. Saya berharap saudara-saudaraku terkasih, semoga di masa prapaskah ini Mazmur bab 51 betul-betul Anda ulang-ulang setiap pagi. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Itu dia. Mazmur bab 51. Ulang-ulang kalimat ini. Kasihanilah kami ya Allah, sebab kami orang berdosa. Kita boleh bertobat, diberi rahmat oleh Tuhan. Diberi waktu, diberi kesempatan lagi oleh Tuhan. Kita bisa bertobat karena kita sedang mengalami kasih Allah. Pengampunannya yang luar biasa. Pengampunannya yang memulihkan kehidupan kita. Pengampunannya yang membersihkan segala yang kotor. Kasihnya inilah yang membuat kita boleh mendekat pada Allah. Kuncinya adalah kasih. Sadarilah bahwa diri kita ini mungkin di mata dunia kita udah bangke Romo. Kita udah sampah Romo. Nggak ada artinya Romo. Dibuang Romo. Aku dikasih oleh Allah yang luar biasa, oleh kasih yang sempurna. Sadarilah saudara-saudara, kita dikasihi. Itulah yang membuat kita, nggak maulah nyakitin hati Tuhan lagi. Nggak mau bikin dosa lagi. Udahanlah sama dosa. Udah cukup dengan lumpur-lumpur dosa itu. Cukup selesai dengan dosa-dosa kita. Mulai hidup baru. Karena ada cinta yang luar biasa. Ketika kita dikasihi oleh seseorang kita kan juga, janganlah nyakitin dia. Dia udah sayang banget sama kita. Masa kita tega, mau nikung, mau sikut dari belakang, itu kan kita nggak tega. Dengan Tuhan, dengan kasihnya yang sempurna ini, sangat sayang sama kita. Tuhan paling sayang sama siapa? Sama Anda. Sama saya, sayang banget dengan kasih yang luar biasa. Maka serukanlah saudara-saudara, kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Saya berdoa untuk Anda, untuk kita semua, untuk bangsa ini. Semoga bangsa ini bisa melewati pilpres, pemilu, supaya semua berjalan dengan damai, tanpa hal-hal yang buruk terjadi. Tuhan Yesus, kuasa-Mu turunlah atas bangsa ini. Turunlah atas masing-masing pribadi. Sentuhlah mereka. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan dalam kuasa kasih Bapa. Dalam pertobatan kami pancarkan kemuliaan-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berpantang berpuasa. Selamat berjuang di medan peperangan melawan dosa ini. Kita Hayil Gibor, prajurit yang gagah perkasa. Salam.